Bayangkan deh, Indonesia ini lahan pertanian raksasa yang subur banget. Oke. Tanahnya kaya, airnya ada, mataharinya pas. Tapi coba pikirin deh, apa gunanya lahan sesubur itu kalau petaninya, nggak punya rasa memiliki, nggak punya rasa cinta gitu sama tanahnya. Bisa jadi 3 hal kan? Pertama, ya udah lahannya telantar, nggak diurus. Betul. Kedua, hasilnya diambil orang lain. Atau ketiga yang paling parah nih, lahannya rusak, dieksploitasi habis-habisan cuma buat untung sesaat. Nah, itu dia. Analogi itu pas banget. Dan disinilah teka-teki yang mau kita pecahkan bareng-bareng. Anda kan calon sarjana agribisnis ya. Fokusnya pasti ke ilmu tanah, hama, panen, profit. Iya, yang teknis-teknis. Kenapa kurikulum Anda mewajibkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau PKN? Apa coba hubungannya Pancasila dengan pestisida? Kita akan kupas tuntas bab 1 dari materi kuliah Anda buat jawab itu. Dan ini bukan soal hafalan ya, tapi soal pemahaman. Betul. Ini soal memahami kenapa PKN itu ibarat proses mengolah tanah di dalam diri Anda, supaya siap menjaga lahan Indonesia ini. Setuju. Kita akan lihat gimana mata kuliah yang sering dianggap remeh ini ya, justru jadi fondasi paling penting buat profesi Anda nanti. Kita mulai dari pergeseran cara pandang yang paling dasar dulu kali ya. Oke, ini yang langsung kena banget buat saya pas baca bagian awal. Ada satu pertanyaan kunci yang mengubah segalanya. Apa tuh? Pertanyaannya bukan lagi gimana cara saya dapat untung maksimal dari hasil bumi. Bukan itu. Tapi geser jadi bagaimana profesi saya bisa berkontribusi pada martabat bangsa. Wah, ini. Beda level ya? Beda banget. Ini langsung menaikkan level permainannya. Dari sekedar bisnis, jadi urusan harga diri negara. Tepat. Dari sekedar teknis dan profit menjadi kontribusi dan martabat. Disitulah inti dari pendidikan kewarganegaraan. Kalau kita tarik akarnya, kata civis dalam bahasa Latin itu artinya warga negara. Oke. Tapi yang lebih penting itu landasan hukum kita, UU nomor 20 tahun 2003. Di situ jelas disebut tujuan PKN itu untuk membentuk peserta didik yang punya rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi ini bukan mata kuliah pelengkap loh, ini amanat undang-undang. Oke, tujuannya mulia, cinta tanah air. Tapi itu kan, abstrak sekali. Gimana cara memecahnya jadi sesuatu yang bisa diajarkan? Di materi ini ada 3 pilar utama, knowledge, skill, sama disposition. Bisa dijelasin nggak gimana ketiganya kerja bareng? Bisa. Pertanyaan bagus. Kita balik lagi ke analogi petani tadi ya. 3 pilar ini atau Tritunggal PKN itu nggak bisa dipisah-pisah. Oke. Yang pertama, civic knowledge, pengetahuan. Ini ibarat petani yang tahu jenis tanahnya, paham kapan musim hujan, ngerti aturan irigasi. Buat Anda, ini artinya paham konstitusi, sistem politik, dan hukum di Indonesia. Oke, jadi itu bagian taunya. Terus yang kedua, civic skill? Nah, civic skill atau keterampilan itu kemampuan si petani buat nyangkul, nanem, ngerawat tanamannya. Dia nggak cuma tahu, tapi bisa ngerjainnya. Oh, oke, bisa praktek. Betul. Buat Anda, ini artinya mampu berpikir kritis, bisa berdiskusi, bisa memengaruhi kebijakan publik, atau ya sesimpel menyampaikan pendapat dengan cara yang benar dan konstruktif. Prakteknya. Lalu yang ketiga, civic disposition. Ini apa lagi? Nah, ini yang paling dalam. Karakter. Ini tuh rasa cinta si petani sama tanahnya. Karena cinta, dia nggak akan pakai pupuk kimia berlebihan yang merusak tanah. Meskipun panennya bisa lebih cepat ya. Betul. Civic disposition itu sikap mental, toleran, tanggung jawab, peduli sama kepentingan bersama. Jadi knowledge dan skill tanpa disposition itu bahaya. Jadinya orang pinter tapi egois gitu ya. Persis. Bisa melahirkan orang pinter yang egois. Ketiganya ini ketemu buat menciptakan apa yang disebut smart and good citizen. Warga negara yang cerdas sekaligus baik. Ini jadi masuk akal banget kalau ditarik ke dunia agribisnis. Anda perlu tahu soal regulasi agraria, itu knowledge, harus terampil negosiasi sama tengkulak, itu skill, tapi di saat yang sama harus punya sikap yang adil dan nggak ngerusak lingkungan, itu disposition. Begitu kan? Tepat sekali. Dan urgensinya makin terasa sekarang loh. Di era globalisasi ini, ada 3 tantangan besar yang disorot. Apa aja tuh? Disorientasi identitas. Anak muda lebih kenal budaya pop asing. Terus, lemahnya kohesi sosial. Kita makin individualis. Dan
defisit moralitas, korupsi di mana-mana. Disinilah muncul istilah yang menurut saya kuat banget. PKN sebagai vaksin ideologis dan kompas moral. Tunggu, vaksin ideologis, itu kedengarannya agak... Indoktrinatif? Itu dia. Agak indoktrinatif nggak sih? Di mana batas antara vaksin buat jaga identitas sama propaganda ala zaman dulu. Itu kritik yang valid. Dan kita akan lihat nanti di bagian sejarah, PKN itu memang pernah jadi alat indoktrinasi. Tapi vaksin di konteks sekarang itu diartikan sebagai cara membangun daya tahan, bukan maksa satu pandangan. Oh, oke. Tujuannya biar Anda sebagai sarjana punya fondasi nilai yang kokoh. Jadi pas berhadapan sama ideologi transnasional atau pragmatisme buta yang cuma ngejar profit, Anda nggak goyah. Anda punya kompas internal. Oke, jadi lebih jelas. Coba kita lihat contoh nyata deh. Ada studi kasus soal civic literacy di desa. Petani padi dirugikan sistem ijon oleh tengkulak. Mereka pasrah aja karena ya itu, nggak paham hak ekonomi dan hukum mereka. Dan disinilah peran sarjana agribisnis yang udah divaksin tadi. Peran Anda bukan cuma datang bawa pupuk baru. Itu cuma hard skill. Tapi dengan bekal PKN, Anda bisa dampingi mereka bentuk kelompok tani yang sah secara hukum. Ngajarin cara musyawarah. Memberdayakan mereka. Iya. Betul. Ini bukan cuma transfer teknologi, ini pemberdayaan manusia. Inilah wujud nyata civic skill dan disposition di lapangan. Jadi kalau kita bicara soal vaksin ideologis tadi, ini pasti ada sejarahnya ya. Kenapa mata kuliah ini bisa ada dan terus berubah bentuk di Indonesia? Nggak mungkin lahir dari ruang hampa, kan? Tentu saja, sejarahnya menarik banget. Di era 60-an namanya civics. Dan terus terang, isinya lebih banyak indoktrinasi politik rezim Orde Lama. Lalu masuk Orde Baru, ganti Adi jadi PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Saya ingat deh generasi orang tua saya sering cerita soal hafalan butir-butir P4. Betul, fokusnya ke moralitas Pancasila. Tapi pendekatannya masih doktriner banget ya, yaitu penataran P4. Tujuannya membentuk warga negara yang patuh. Kuncinya patuh ya? Iya. Titik baliknya itu setelah reformasi. Namanya jadi PKN. Paradigmanya berbalik 180 derajat. Tujuannya bukan lagi membentuk warga yang patuh, tapi warga negara yang kritis, partisipatif, dan demokratis. Wah, jadi perjalanannya panjang ya, dari alat indoktrinasi jadi pendidikan untuk demokrasi, dan ini statusnya kan mata kuliah wajib, artinya ada dasar hukum yang kuat banget. Sangat kuat. Ada dua pilar utamanya. Pertama ya konstitusi kita, UUD 1945. Di sana ada pasal soal hak dan kewajiban bela negara. Tapi bela negara buat anak agribisnis kan bukan angkat senjata ya. Jadi maksudnya gimana? Nah, disinilah penafsiran kontekstual itu penting. Bela negara bagi Anda adalah memastikan perut 270 juta rakyat Indonesia terisi oleh pangan dari tanah sendiri. Oh, Memastikan negara kita nggak bergantung pada import. Karena negara yang dapurnya dikontrol bangsa lain, kedaulatannya itu rapuh banget. Itulah medan perang Anda. menarik. Pilar hukum kedua itu UU Pendidikan Tinggi tahun 2012, yang secara eksplisit mewajibkan mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Jadi, suka nggak suka, ini kewajiban. Oke, selain sejarah dan hukum, kita juga nggak bisa lepas dari kondisi masyarakat kita yang super beragam. Ini pasti jadi pertimbangan juga. Tentu, itulah landasan sosiologis. Kemajmukan ini kekayaan, sekaligus, ya, potensi konflik. Untuk mengelolanya, kita punya aset tak benda yang luar biasa. Namanya modal sosial. Social capital. Betul. Ini nilai-nilai kayak gotong royong, musyawarah, toleransi, yang udah ada di DNA masyarakat kita. PKN itu fungsinya merawat modal sosial ini. Contoh yang paling relevan dengan bidang Anda ya, sistem irigasi subak di Bali atau budaya Mapaus di Minahasa, kan? Persis. Saya pernah lihat langsung sistem subak itu. Yang luar biasa bukan cuma teknis bagi airnya, tapi cara mereka musyawarah dan selesaikan konflik. Ada nilai keadilan, kebersamaan. Itu social capital yang hidup, bukan cuma teori. Paham. Membuat Anda jadi sarjana agribisnis yang lebih efektif saat terjun ke masyarakat. Pendekatan Anda nggak tercabut dari akar budayanya. Jadi fondasinya ternyata berlapis-lapis ya, dari sejarah, hukum, sampai kondisi sosial kita. Kalau semua fondasi ini udah kokoh, lulusan PKN yang ideal itu kayak gimana sih? Apa output akhirnya? Output utamanya ada 3.
Yang pertama, dan ini paling penting, membentuk smart and good citizenship. Cerdas dan baik. Oke, cerdas dan baik. Cerdas itu artinya Anda melek informasi, nggak gampang kena hoax soal pupuk palsu misalnya. Paham regulasi ekspor-impor. Dan baiknya, di sini ada contoh yang tajam banget. Manajer perusahaan sawit yang cerdas bisa melipat gandakan profit. Tapi kalau dia tidak baik, dia bisa saja membakar hutan untuk buka lahan. Kenapa? Karena itu cara termurah. Dan itulah yang disebut intelektual tuna moral. Istilah yang nusuk tapi nyapa. PKN mencegah lahirnya sarjana seperti itu. Kecerdasan harus diimbangi karakter. Oke, itu yang pertama. Lalu? Kedua, penguatan identitas dan karakter bangsa. Nilai Pancasila itu bukan buat dihafal, tapi jadi way of life Anda saat kerja. Dan ketiga, melengkapi hard skill Anda dengan soft skill kewarganegaraan, kemampuan negosiasi, kepemimpinan, dan etika profesi. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu. Gimana semua konsep tadi nyambung langsung ke sawah, ke kebun. Di sini ada sebutan sarjana agribisnis sebagai agen bela negara. Betul, karena ketahanan nasional itu berdiri di atas ketahanan pangan. Negara yang nggak bisa kasih makan rakyatnya adalah negara gagal. Jadi peran strategis Anda itu jadi garda terdepan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Itu bentuk bela negara non-fisik yang paling nyata. Setiap inovasi benih unggul yang ditemukan, itu kontribusi bagi pertahanan negara. Contohnya patriotik banget. Mengembangkan singkong jadi tepung mocaf buat mengurangi ketergantungan sama gandum impor. Itu tindakan agronomis, tapi dampaknya geopolitis. Benar. Selain itu, ada juga soal etika profesi dan tanggung jawab sosial. Bisnis di sektor ini rentan banget isu eksploitasi loh, baik ke alam maupun manusia. PKN membekali Anda soal keadilan agraria, supaya ekspansi bisnis tidak merampas tanah rakyat. Juga soal keberlanjutan atau sustainability ya. Iya. Ingat, bisnis yang ramah lingkungan itu bukan cuma soal citra, tapi amanat konstitusi kita di pasal 28H, demi keadilan antar generasi. Anda itu minjam bumi ini dari anak cucu Anda. Dan ini jadi krusial banget kalau kita lihat konteks global. Bayangin skenario ini. Terjadi krisis pangan dunia. Negara pengekspor beras kayak Vietnam dan Thailand tiba-tiba stop ekspor buat ngamanin kebutuhan dalam negeri mereka. Apa yang terjadi sama Indonesia? Kekacauan. Harga beras meroket, terjadi kepanikan, bisa memicu kerusuhan sosial yang merembet ke politik. Wah, ngeri juga ya. Skenario itu menunjukkan dengan gamblang bahwa pangan adalah senjata politik. Kegagalan mengelola agribisnis nasional punya dampak langsung pada stabilitas negara. Artinya, setiap kilogram gabah yang Anda kelola, itu ikut menentukan tegak atau tidaknya kedaulatan merah putih. Ini bukan lagi sekedar bisnis, ini urusan negara. Luar biasa, jadi jelas banget benang merahnya. Oke, sebelum kita tutup, coba kita rangkum poin-poin pentingnya biar nempel. Pertama, PKN itu bukan mata kuliah hafalan, tapi pendidikan karakter untuk jadi warga negara yang cerdas dan baik. Kedua, untuk jadi seperti itu butuh 3 hal seimbang, pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan karakter disposition. Ketiga, fondasinya kokoh, ada sejarahnya, ada dasar hukumnya yang wajib, dan relevan dengan kondisi sosial kita yang majemuk. Keempat, dan ini paling penting buat Anda, bela negara di bidang agribisnis wujudnya adalah memperjuangkan kedaulatan pangan. Dan kelima, etika profesi nanti harus berlandaskan nilai Pancasila, bukan sekedar untung. Nah, ada 2 istilah yang sering kebolak-balik nih, kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Bedanya apa sih sebenarnya? Bedanya krusial. Ketahanan pangan itu artinya kondisi pangan terpenuhi, cukup terjangkau. Tapi sumbernya bisa dari mana aja, termasuk impor besar-besaran. Oh, jadi yang penting perut kenyang gitu ya? Betul, perut kenyang tapi kita bergantung sama negara lain. Sementara kedaulatan pangan itu adalah hak sebuah negara untuk menentukan kebijakan pangannya sendiri, memproduksi pangan sesuai cara dan budayanya sendiri. Ini soal kemandirian dan martobat. Bukan sekedar kenyang, tapi berdaulat. Oke, satu lagi. Modal sosial. Bisa disimpulkan dalam satu kalimat? Modal sosial adalah? Perekat tak terlihat dalam masyarakat. Jaringan kepercayaan dan norma kerjasama yang memungkinkan kita menyelesaikan masalah bersama. Gotong royong itu contoh paling klasiknya. Jadi terjawab sudah ya, teka-teki kita di awal, kenapa seorang calon sarjana agribisnis perlu mengotori tangan dengan pendidikan kewarganegaraan. Ternyata ini bukan soal teori di awang-awang, tapi soal cara pandang yang akan menentukan Anda jadi teknokrat pengejar angka atau intelektual yang membangun bangsa lewat pangan.
Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Ini akan bantu Anda memaknai peran profesi Anda kelak. Silahkan. Dalam konsep ketahanan nasional, apakah seorang petani yang bekerja di sawah, di bawah terik matahari, memiliki nilai patriotisme yang setara dengan seorang tentara yang menjaga perbatasan? Coba hubungkan argumen Anda dengan konsep kedaulatan pangan dan kedaulatan negara yang sudah kita bahas. Jawaban Anda atas pertanyaan itu akan menentukan bagaimana Anda melihat profesi Anda di masa depan.